Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke teman-teman, tema kali adalah tentang budaya dan bahasa, di mana bahasa dan budaya ini sempat diklaim oleh pihak Malaysia. Padahal budaya dan bahasa dari Malaysia itu asalnya dari Indonesia. Ibaratnya Indonesia ini mempunyai produk otomotif, motor atau mobil. Lalu lisensi itu diberikan ke pihak Malaysia. Untuk mendapatkan lisensi tersebut, Malaysia tidak mengeluarkan uang sedikit pun, gratis. Lalu Malaysia memproduksi mobil lisensi dari Indonesia sebanyak-banyaknya di dalam negeri dengan sumber daya manusia yang rendah. Akhirnya produk mobil buatan Malaysia ini kualitasnya rendah, sehingga apa? Masyarakat Malaysia enggan membeli produk Malaysia dan cenderung membeli produk luar negeri. Seperti kaum Melayu membeli produk mobil buatan Inggris, yaitu bahasa Inggris. Seperti kaum China membeli produk mobil buatan China, yaitu bahasa Cina. Begitupun juga dengan kaum India membeli produk mobil buatan India, itu bahasa India. Oke teman-teman, itu adalah ibarat kata. Oleh sebab itu saya akan bereaksi tentang warga negara Malaysia yang bereaksi tentang budaya dan bahasa Indonesia. Saksikan video yang satu ini, tonton sampai selesai, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hey guys, selamat datang di channel saya Jero Putu Arobule Bali. Hari ini saya mau cerita tentang diri saya, kenapa saya bisa tinggal di Indonesia dan kenapa saya milih tinggal di Indonesia dibanding Rusia. Enjoy! Pilihannya tinggal di Indonesia, guys. Kenapa Indonesia tapi bukan Rusia? Hey guys, jadi gini ceritanya. Saya ini aslinya orang Rusia, lahir di kota Moskow. Rusia. Dan di sini saya mau cerita sekarang kenapa saya bisa tinggal di Bali di Indonesia ya. Bali Dulu saya tuh tempat sering yang liburan sama mama ke seluruh negara di dunia kita, seperti Spanyol, Mesir, Itali, dan itu kita pindah ke sini pas tahun 2005. Jadi aku dimasukin ke sekolah Cambridge, sekolah internasional. Dulu pas aku baru pindah ke Bali, gue nggak tahu bahasa Inggris, nggak tahu bahasa Indonesia, nggak tahu bahasa Bali. Jadi gue pas di sekolah itu seperti ini ya. Lo ngomong apa sih? Baca. Jadi gampang lah pokoknya. Nah, saya mau cerita kenapa saya lebih milih tinggal di Indonesia dibanding Rusia. Kenapa? Satu, peraturan. Misalnya, saya mau kirim duit dari Rusia ke Bali. Susah banget, bro. 1000 pertanyaan. 1, uangnya dari mana? 2, buat siapa? 3, kerja di mana? 4, kenapa mau kirim uang? Dan di mana dapat uang? Gila. Kalau di Bali, di Indonesia ini gampang banget kan, kita mau kirim uang tinggal ke bank udah transfer beres. 2, orang. Kalau di Indonesia di Bali gue masuk ke toko misalnya CK ataupun Indomart, orang pasti ngomong ini, "Selamat datang di Indomart, silakan berbelanja." Senyum kan? Kalau di Rusia gue masuk ke toko itu beda banget sumpah. Gini. Gue tuh takut, Sama. mikirnya mau bunuh. Gue tuh dalam hati mikir, dia pasti mikir seperti ini. Lo tuh ngapain kesini ya? Orang itu sumpah cuek banget kalau di Rusia. Padahal gue orang Rusia ya, tapi gue gak suka cuek. Friendly. Ketiga, keamanan. Di Indonesia, Bali jauh lebih aman, guys, daripada di Rusia. Why? Di atas jam 10 malam, dulu, gak tahu sekarang, kalau keluar di kota, terus di depan tiba-tiba ada 4 atau enggak 10 orang, mendingan lu muter deh dan jalan ke arah lain. Karena waktu itu gue dapat kejadian. Gue sama teman gue jalan, diberhentiin. Dompet, HP, duit, jam, apalah. Terpaksa gue kasih HP gue. Dicopet. Itulah kebahayaannya. Misalnya bikin SIM di Rusia, setengah mati susahnya. Bayar $2.000. Itu sama dengan 26 juta. Itu pun kalau lulus tesnya. Oh, ada Kalau di tes juga buat sini SIM. tinggal sana bikin SIM udah beres. Gampang kan? Di Rusia itu semuanya susah.
Dari gara-gara itulah saya pindah ke Indonesia, Bali ya. Dan yang terakhir, musim. Ada 4 musim di Rusia. Musim panas, musim salju, musim hujan, musim kering. Setiap musim kita harus beli baju. Bayangin, setiap musim beli baju baru. Kalau di sini, 2 musim. Musim hujan sama musim panas. Pakai celana pendek, pakai baju ini udah cukup. Kalau di sana tuh benar-benar parah. Gara-gara itulah saya bisa tinggal di Indonesia sekarang, di Bali. Dan sekarang saya ini mau jawab beberapa pertanyaan dari orang-orang yang sering nanya sama saya, Arnold udah tinggal di Bali selama 16 tahun, kenapa masih 16 WNA? tahun? Kalau saya mau jadi WNI itu setengah mati susah. 1 harus nikah, kalau nggak jadi pemain sepak bola. Itu pun kalau kita bule ini misalnya nikah 5 tahun baru jadi kitab, 5 tahun baru jadi WNI, 10 tahun bro. Dan gua belum siap buat nikah karena umur gua masih 23 guys. Udah lagi. Still young. Oke teman-teman semuanya, sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana reaksi warga negara Sabah Malaysia. Ini beda dengan Semenanjung ya teman-teman. Keseruan tentang warga negara bule yang mampu berbahasa Indonesia karena dia tinggal lama di Indonesia. Dan dia lebih memilih tinggal di Indonesia ketimbang di Rusia karena perbedaannya sangat jauh. Indonesia terkenal ramah tamah dan serba mudah. Oke teman-teman, ini adalah kelebihan bangsa Indonesia ya teman. Seperti bahasa juga seperti itu, budaya itu semuanya produk Indonesia. Jadi bahasa Melayu yang ada di Malaysia, Brunei, Singapura itu asal mulanya dari Indonesia. Indonesia ini ibarat mempunyai produk otomotif, mobil atau motor, lalu lisensi itu dikasih ke pihak Brunei, Singapura ataupun Malaysia. Dan Malaysia ini minta lisensi gratis tanpa uang sepeser pun. Alhasil produk tersebut dibikin secara massal di negara Malaysia, ibaratnya bahasa. Tetapi sumber daya manusianya rendah. Alhasil mobil produk dalam negeri Malaysia itu kualitasnya tidak standar. Hasilnya apa? Masyarakat Malaysia tidak mau membeli produk mobil buatan Malaysia karena dianggap kualitasnya rendah dan dia cenderung memilih produk mobil luar negeri. Yang kita sama-sama tahu bahwa Melayu ini sukanya bahasa Inggris. Ya ibaratnya kaum Melayu ini suka produk mobil buatan Inggris. Seperti China juga tidak bisa memakai bahasa Melayu. Ya dia suka mobil buatan China. Ya. Dan begitupun juga India, dia tidak suka memakai bahasa Melayu, dia sukanya mobil produksi India, yaitu bahasa India. Oke teman-teman, itulah tadi ibarat kata produk-produk itu, bahasa dan budaya itu semuanya dari Indonesia ya teman-teman. Jadi mereka-mereka ini, negara tetangga ini, lisensinya dari Indonesia, dikasih lisensi gratis, tidak bayar, tidak ada uang yang jumlahnya miliaran ataupun triliunan, tidak ada, gratis. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan teman-teman berkomentar juga kalau komentar. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.